Ya, makanya saya bilang di internet teman-teman bule khususnya banyak yang menulis di Twitternya, di Facebooknya, dia mengatakan saya ibu dari seorang anak yang autis. Banyak. Kalau di kita sebagian orang tua malu menyebut anaknya autis, di negara maju dia bangga. Cek bercanda deh kan. Ya, kenapa mereka bangga? Karena itu kesempatan untuk menyempurnakan jiwa mereka. Jadi sekarang saya ajak Anda cerita merawat taman jiwa bernama keluarga, karena keluarga adalah laboratorium spiritual yang paling dalam. Anda pasti bertanya, apa pupuknya? Kalau taman itu ada pupuk kompos, ada pupuk urea, ada NPK. Apa pupuk yang bisa membuat taman jiwa keluarga bisa menjadi indah? Ini pupuknya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Tergoda. Sehingga pupuk terindah untuk merawat taman jiwa bernama keluarga adalah cinta yang tulus. Cinta yang tulus. Dan cinta yang tulus ini bertumbuh tidak di tengah anak-anak yang serba hebat. Tidak. Kalau anak-anak itu pintar, punya kelebihan, juara, tingkat nasional, tingkat provinsi, itu tidak membuat cinta Anda jadi tulus. Membuat Anda jadi sombong. Tapi kalau anaknya berkebutuhan khusus, butuh perawatan, ya, butuh gendongan, itu yang membuat cinta Anda jadi tulus. Dan cinta yang tulus ini tidak bisa dihafal seperti 1 cinta, 2 cinta, 3 sabar, 4 sabar. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Anda mesti melewati dari satu rasa sakit ke rasa sakit yang lain. Ya. The best important thing to do to make family as a beautiful garden is sincere love. And sincere love is inner quality that can be developed in the mid of pain, in the mid of sorrow in the family. Jadi tengah duka cita lah cinta yang tulus itu bertumbuh. Sehingga jangan lupa adik-adik, saya sudah kasih tahu Anda, taman jiwa yang terindah itu keluarga. Pupuk yang terindah namanya cinta yang tulus. Sekarang saya mau mengajak adik-adik remaja mengembangkan cinta yang tulus kepada orang tua. Biar Anda pulang dari sini bisa merawat orang tuanya. Pertama, adik-adik remaja yang saya cintai, tantangan terberat bagi orang tua pada umumnya adalah cari nafkah. Itu tidak sederhana, itu tidak sederhana. Saya sendiri umur SMA tahunya minta duit. Nggak ada, pokoknya minta duit. SMA mimi sing ada pokoknya pipis. Ada remaja. Jadi anak-anak remaja saya bilang, salah satu beban berat menjadi orang tua adalah mencari nafkah. Tidak sederhana itu. Lebih-lebih tuntutan hidup zaman sekarang. Zaman saya nggak ada HP, nggak ada gadget, nggak ada apa. Itu pun ibu saya marah-marah diminta duit. Merawat taman jiwa bernama keluarga. Dan yang paling berbahaya, adik-adik yang mau menikah suatu hari, hati-hati, titik persimpangan yang berbahaya. Itu terjadi di antara umur 45 sampai 55. Ya, di sini berbahaya. Di zaman dulu kakek nenek kita di sini kakeknya cari istri yang kedua.
Kalau sekarang cari istri yang kedua silahkan, kalau mau ditimpukin batu sama semua orang. Ya, ada titik persimpangan berbahaya antara 45 dan 55. Mamah itu mau menopause. Ciri wanita mau menopause, nafsu seksnya turun. Bahkan sebagian wanita mau menopause itu jijik sama seks. Jangan, pokoknya menolak. Jadi nafsu seksnya mama itu turun, tuh mau menopause. Tapi papa terbalik, dia andropause, naik dia. Di situ bertempur. Yang satu energi seksnya turun, yang satu naik. Di zaman dulu kakek kita di sini cari istri yang kedua. Kalau nenek cari suami kedua tidak ada ceritanya. Ya, karena wanita kalau menopause kemudian sudah, kalau bisa lebih cepat jauh dari suaminya lebih bagus. Nah, laki-laki nih, wanita turun nafsu seksnya, nah itu ini naik. Yang paling berbahaya adalah kalau pada saat mamah mau menopause, nafsu seksnya turun, emosinya labil, marah-marah, ceramahnya banyak sekali. Ya, turun dia. Ini wanita menopause itu seks menurun, emosi labil, sering marah-marah, nanti tanpa aba-aba lu ceramahnya panjang sekali. Ibu saya begitu, ibu mertua saya begitu, istri saya juga begitu. Turun. Ya, papa naik, di titik itu salah satu anaknya nakal, itu bahaya lah. Itu 3 perjumpaan yang titik berbahaya. Banyak perceraian terjadi di sana. Jadi mama turun dengan menopause-nya, papa andropause, jadi ini kacau, itu kacau, berjumpa, disulut oleh anak yang nakal. Bubar dah. Bubar. Ya, nggak indah lagi taman jiwa. Ini saya ceritakan ke Anda sebagai bahan biar bisa merawat papa mama di rumah. Tepuk tangan dong. I don't know what I believe. That's something I meant to be. It's you make a better me. Every day I love you. Tepuk tangan. Jadi kalau kapan mama dan papa berkelahi, ambil salah satu, bilang, Ma, I love you. Gitu. Dengan cara seperti itu Anda sedang merawat taman keluarga menjadi taman yang indah. Mengulangin cerita tadi, idealnya orang tua yang merawat Anda. Tapi zaman sekarang sulit sekali cari orang tua yang bisa merawat anak-anak. Tapi Anda sudah ketemu saya, jangan ambil yang ideal, ambil yang kedua, anak-anak yang merawat orang tua. Bagaimana caranya? Saya sudah nyanyikan lagu Anda tadi, cinta yang tulus. Kalau Anda bisa merawat mama, papa sampai di rumah, Anda sudah menjadi lilin kecil bagi dunia. Dan lilin kecil, sanggupkah kau memberi? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya dan kali lilin kecil, sanggupkah kau memberi? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Tepuk tangan. By loving your family, especially your mom and your dad, you become a candle in your family. By keep loving your mom and your dad, you become a candle in your family. Dengan cara mencintai papa dan mama, Anda jadi lilin di rumah. Dan dengan mencintai papa dan mama, Anda belajar jadi orang tua. Karena persoalan waktu, Anda akan jadi orang tua seperti saya.
Makanya lagu lilin kecil selalu kita nyanyikan menjelang pulang. Sehingga bagi adik remaja biar di rumah punya taman jiwa yang indah. Ya, saya sering bilang rawat mama, rawat papa sebelum bisa mengurangi beban keuangan keluarga karena Anda masih sekolah. Tadi ada remaja putri dari Denpasar menangis karena papahnya lari ke dunia spiritual. Jadi mamahnya menanggung beban keuangan sendiri, belepotan nangis. Ya, sebelum Anda bisa mengurangi beban keuangan mama, jangan lupa kurangin beban mama hal-hal yang kecil. Bisa menyapu, bisa ngopel, ya, membantu adik mengerjakan PR, mengantar adiknya pergi ke sekolah. Banyak hal yang bisa dilakukan yang membuat keluarga jadi indah. Nah, ini lagu penutup sebelum kita tutup perjumpaan ini. Ini selalu menjadi lagunya keluarga Compassion di paling akhir. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Tuhan, tempat aku memuja, di mana aku berdoa dengan segala puja. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa berpadu. Tepuk tangan. Di semua agama orang mencari Tuhan. In all religion, people keep looking for God. Di zaman dulu, Tuhan disebut sebagai sesuatu yang suci di langit. In the ancient time, God was considered as something holy in the sky. Tapi di zaman kita, Tuhan tidak lagi sesuatu yang indah di langit, tetapi sesuatu yang indah di dalam hati. Tepuk tangan dulu. In the ancient time, God is considered to be a holy being in the sky. But in our time, God is something pure within our heart. Itu makanya suatu hari Yang Mulia Dalai Lama ditanya, Your Holiness Dalai Lama, what is God? His Holiness Dalai Lama answered, God is infinite compassion. As long as you have infinite compassion in your heart, you meet God in your heart. Yang Mulia Dalai Lama ditanya, apa itu Tuhan? Yang Mulia menjawab, Tuhan adalah belas kasih yang tidak berhingga. Ia yang punya belas kasih yang tidak berhingga di dalam hatinya. Dia berjumpa Tuhan di dalam hati. Tepuk tangan. Berdasarkan Tuhan yang ada di dalam hati, Anda bisa punya taman jiwa yang indah bernama keluarga. Jadi jangan lupa adik-adik remaja, di mana-mana kehidupan memang berat, banyak tantangan, banyak godaan, banyak orang tua bercerai, segelintir remaja bunuh diri itu berat. Tapi masih ada pancuran indah yang tersedia di masyarakat. Pancuran itu bernama keluarga, dan pancuran jiwa bernama keluarga indah kalau Anda rawat. Bagaimana merawatnya?
Ingat pupuk indah yang tadi bernama cinta yang tulus. Tepuk tangan. Ya, itu cerita kita 3 hari. Ya, the last session about beautiful garden of soul. Ya, so that's why I keep sharing to my student. Please do not change your religion, but please change your heart. Berkali-kali di sini ada orang mau konsultasi agama, semuanya saya larang. Jangan pindah agama. Yang diganti jangan agamanya, tapi hatinya. Dari hati yang penuh kemarahan menjadi hati yang penuh compassion. Dengan hati yang penuh compassion, Anda berjumpa Tuhan di mana-mana. Terima kasih. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Sadisata Bhawan Pustikata. Semoga semua makhluk bahagia. May all beings are happy, free from suffering. Terima kasih, matur suksma. Thank you for all your contribution during our class. Terima kasih. Sekarang silakan keluarga Compassion mau membagikan buku, CD dan lain-lain. Matur suksma Pak Dharma Jyoti dan pihak Brahma Wihara Arama.